Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada video presentasi kali ini akan menjelaskan tentang ketuhanan dalam Islam. Nah, pada materi kali ini terdapat 4 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah hakikat Tuhan, yang kedua adalah tauhid esensi dalam Islam, yang ketiga karakter akidah Islam, dan yang terakhir adalah Islam di antara agama samawi lainnya. Nah, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu hakikat Tuhan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu hakikat Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taha ayat 14, nama Allah sebagai nama Tuhan kita adalah Dia sendiri yang mengatakan dan memberitahukan kepada manusia. Dalam Al-Quran, perkataan Tuhan dikenal dengan beberapa istilah, yaitu yang pertama, Rabb adalah Tuhan Sang Maha Pencipta atau yang menciptakan keseluruhan alam. Yang kedua, Maliki atau Malik dipakai untuk menunjukkan pada Tuhan yang berkuasa, mempunyai, memiliki, dan atau merajai sesuatu. Nah, yang ketiga, Ilah adalah sesembahan atau sesuatu yang disembah dan diibadahi. Selanjutnya, poin B akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya poin B, tauhid esensi dalam Islam. Tauhid atau keesaan Tuhan adalah dasar terbesar dari keyakinan Islam. Bahkan seseorang akan dianggap muslim apabila meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 225, yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Tauhid adalah pesan yang sama yang diterima oleh Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi. Pesan itu juga diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Islam menolak segala bentuk penggambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk manusia yang diidolakan karena latar belakang, kebangsaan, kekayaan maupun ras. Orang yang tidak mampu memahami konsep ini sering menginterpretasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang materialistis. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh umatnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya dengan menurunkan surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang tidak bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak pula ada seorang pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 ini menjelaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang berbeda dengan sesuatu yang diciptakannya. Jika tidak, pencipta hanya bersifat sementara dan tidak dapat berkuasa atas seluruh ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat abadi dan tidak bergantung pada apapun. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada habisnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakter akidah Islam. Nah, akidah Islam sendiri itu bersifat tauqifi, yaitu telah dijelaskan secara tetap
dan pasti. Artinya, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang syar'i, serta tidak ada ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Karena itu, sumber-sumbernya terbatas kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah saja. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan karena tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui Allah tentang apa-apa yang wajib baginya dan apa yang harus disisihkan darinya kecuali Allah sendiri. Dan tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah selain Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, generasi terdahulu umat dan pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas, mereka hanya mengambil pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, segala yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah, maka mereka akan mengimaninya, meyakininya, dan mengamalkannya. Nah, sedangkan apa yang tidak ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka akan menolak dan menafikannya. Karena itu pula, di kalangan mereka yaitu salafus salih, tidak ada pertentangan dalam i'tikad. Baiklah, itulah tadi poin ketiga, yaitu tentang karakter akidah Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan poin D mengenai Islam di antara agama samawi lainnya. Islam dan agama lainnya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana terdapat beberapa kesamaan selain mengajarkan kebaikan pada umatnya. Tidak hanya itu, Islam dan agama lainnya juga mengajarkan umatnya untuk bertoleransi antar umat agama lainnya dan saling menghormati. Posisi Islam di antara agama-agama yang lainnya dapat dilihat dari peran yang dimainkannya. Dalam hubungan ini, agama Islam memiliki tugas besar, yaitu poin yang pertama, mendatangkan perdamaian dunia dengan membentuk persaudaraan di antara sekalian agama di dunia. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa banyak dijumpai ayat-ayat dalam yang menganjurkan kepada umat Islam agar hidup saling berdampingan dan saling menghormati dengan penganut agama yang lainnya. Poin yang kedua yaitu menghimpun segala kebenaran yang bermuat dalam agama yang telah ada sebelumnya. Hal ini diibaratkan dengan sebuah rumah. Agama-agama sebelumnya dapat diibaratkan sebagai yang membawa genteng, dinding, pintu, jendela, dan lainnya. Islam datang dengan membawa semua yang menghimpunnya dalam sebuah sistem bangunan yang kokoh dan utuh. Adapun poin yang ketiga yaitu mengajarkan kebenaran yang abadi yang sebelumnya belum pernah diajarkan. Berhubungan dengan bangsa atau umat pada waktu itu masih dalam taraf permulaan dari tingkat perkembangan mereka, dan yang terakhir ialah memenuhi segala kebutuhan moral dan rohani bagi umat Islam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ketuhanan dalam Islam dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.